Suatu hari, ada seorang pasien atas nama Nyonya Santi dirawat di Rumah Sakit Budi Utomo dengan penyakit gagal ginjal kronik. Perawat Indah dan perawat Mira ditugaskan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Nyonya Santi tentang penyakit gagal ginjal kronik. Permisi, Bu. Iya, Nars. Apakah benar ini dengan Nyonya Santi? Iya, Nars, betul. Saya Ibu Santi. Ya, baik Bu. Perkenalkan, saya perawat Indah dan ini adalah teman saya, perawat Mira. Kami yang berjaga pada siang hari ini ya Bu. Iya, Nars. Iya Bu, bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Iya, Nars. Alhamdulillah sudah mendingan. Sakit kepalanya sudah mulai berkurang, Nars. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Ibu tadi apakah sudah makan Ibu? Sudah, Nars. Oh iya, baik Bu. Tujuan kami datang ke sini untuk melakukan penyuluhan terkait gagal ginjal kronik ya Bu. Yang mana tujuannya itu supaya Ibu lebih tahu atau lebih paham terkait penyakit gagal ginjal kronik ini. Apakah Ibu bersedia kami melakukan penyuluhan Bu? Iya, Nars. Saya bersedia. Ya baik Bu, kalau begitu saya langsung saja ya Ibu. Perawat Indah memberikan leaflet kepada Nyonya Santi, dan setelah itu perawat langsung menjelaskan materi kepada Nyonya Santi. Baik Ibu, ini akan saya berikan leaflet ya Ibu. Ini bisa dibaca saat Ibu santai-santai atau saat Ibu berada di rumah ya. Baik. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu tahu penyakit gagal ginjal kronik itu apa? Iya, Nars. Tahu sedikit. Menurut saya, gagal ginjal itu gangguan pada fungsi ginjal. Ya, betul Ibu. Jadi, gagal ginjal kronik itu adalah gangguan fungsi ginjal yang menurun secara tepat atau fungsi tersebut tidak dapat kembali seperti semula ya Ibu, di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ibu bisa melihatnya di leaflet ya Ibu, di situ tertera definisinya. Ya baik, yang mana penyebabnya itu adalah kurang air minum putih, kemudian sering minum minuman beralkohol, tekanan darah tinggi, infeksi penyakit, pola hidup yang tidak sehat, dan masih banyak lagi ya Ibu. Baik, maka dari itu kita perlu memanajemen diri, karena memanajemen diri ini merupakan bagian penting dalam pengendalian penyakit kronik. Manajemen diri ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan Ibu ya. Iya, Nars. Baik Ibu, apakah Ibu tahu apa saja tanda dan gejala dari penyakit ini? Tidak, Nars. Ya baik, akan saya jelaskan ya Ibu. Jadi, untuk tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik ini bermacam-macam ya Ibu. Meliputi sakit kepala, kemudian kita bisa sesak nafas, kemudian edema paru, bisa hipertensi atau darah tinggi ya Ibu, kemudian mual, muntah, pucat, kemudian kulit kering, anemia, berat badan menurun, dan nafsu makan berkurang ya Ibu. Baik Bu, betul apa yang disampaikan oleh perawat Indah tadi. Kemudian ada beberapa makanan yang dianjurkan dikonsumsi oleh orang yang dengan penderita gagal ginjal kronik ini ya Bu, seperti bahan makanan yang bersumber dari karbohidrat seperti nasi, kemudian bihun, jagung, madu, dan juga permen. Kemudian bahan makanan yang berprotein seperti telur, kemudian daging, ikan, ayam, dan juga susu yang rendah protein ya Bu. Nah, kemudian ada dari sumber lemak seperti minyak jagung, kemudian minyak kacang tanah, serta ada juga yang dianjurkan yaitu dari bahan makanan yang mempunyai sumber vitamin seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang nantinya apabila ingin dikonsumsi memiliki pengolahan khusus ya Bu. Lalu, Nars, kalau boleh saya tahu, untuk makanan yang tidak diperbolehkan itu apa aja ya?
Jadi makanan yang tidak diperbolehkan itu juga berasal dari sumber makanan karbohidrat seperti umbi-umbian, contohnya itu seperti kentang, kemudian ubi, kemudian talas, singkong dan lain sebagainya ya Bu. Kemudian ada juga bahan makanan sumber protein seperti kacang-kacangan dan olahannya. Nah, contoh untuk olahannya sendiri itu seperti tahu dan tempe. Kemudian bahan makanan sumber lemak ya Bu, seperti minyak kelapa, kemudian santan, kemudian minyak hewan. Nah, selanjutnya itu bahan makanan sumber vitamin dan juga mineral, serta sayuran dan buah-buahan tinggi kalium ya Bu. Terus tadi dijelaskan tentang manajemen diri. Nah, lalu bagaimana cara memanajemen diri? Apa yang harus saya lakukan? Wah, pertanyaan yang bagus ya Bu. Jadi cara Ibu untuk memanajemen diri itu seperti beraktivitas sesuai kemampuan, dan Ibu juga harus mengontrol stres yang Ibu rasakan. Kemudian juga Ibu perlu mengatur diet yang tepat seperti membatasi cairan dan juga natrium. Kemudian Ibu juga harus tetap memonitoring berat badan dan juga tekanan darahnya Ibu. Nah, dan yang terpenting itu Ibu harus selalu berpikir positif ya Bu. Nah, betul sekali Ibu apa yang dikatakan Nurse Mira tadi. Jadi, Ibu harus mengurangi asupan cairan untuk mengontrol berat badan dan tekanan darah, dan juga Ibu harus patuh dalam menjalankan hemodialisis dan mengonsumsi obat-obatan ya Ibu. Ibu juga bisa mengembangkan diri dengan berdoa, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan juga Ibu bisa mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat ya Ibu. Oh iya, Nas. Baik Ibu, setelah apa yang saya dan perawat Mira sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Nas, sudah cukup jelas. Baik, apakah Ibu sudah paham mengenai penyakit gagal ginjal kronik ini? Iya, Nas, saya sudah paham. Baik, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah paham. Kalau begitu, saya dan perawat Mira permisi dulu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dan perawat Mira jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi Ibu, dan Ibu bisa lebih baik ke depannya ya Ibu. Kemudian untuk leafletnya Ibu bisa bawa, nanti bisa dibaca-baca di rumah ya Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya permisi dulu. Iya, Nas, sama-sama.